Selamat bertemu di tahun yang baru, 1 Januari 2022. Saudara-saudara sekalian, saya akan menghadirkan sebuah bahan renungan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-13 untuk menghantar kita masuk pada tahun yang baru, tahun 2022. Nah, kita sudah memasuki tahun ke-22 di milenium ketiga ini, dan di dalam tahun 2022 ini kita akan merasakan bersama-sama kemajuan percepatan dari teknologi, informasi, peralihan dan kemajuan yang sangat cepat. Misalnya dalam dunia telekomunikasi akan bergerak dari 4G ke 5G, bahkan mungkin ke 6G. Ya. Nah, ini seharusnya kita bisa sikapi dan antisipasi agar dapat bermanfaat, agar dapat juga menolong kita bersama untuk memaknai bagaimana hidup menggereja, bagaimana hidup beriman di era yang sangat cepat berubah ini. Dan misalnya, meskipun sebetulnya kita sedang berada dalam proses sebuah era metaverse, dan mungkin ada yang belum sadar atau tidak sadar sudah memasuki atau sedang memasuki sebuah era yang sangat menekankan pada virtual reality. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau dengan membaca kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13 tadi, kita akan bisa memahami secara sederhana bahwa segala sesuatu itu memiliki ruang dan waktu. Segala sesuatu itu akan dapat berubah. Segala sesuatu itu akan berada di dalam sebuah proses peralihan, pergantian. Ada limitasi, ada keterbatasan, ada perubahan, dan ada pergantian. Segala sesuatu ada awal dan ada akhirnya. Atau mungkin juga kembali ke awal. Terkesan si penulis kitab Pengkhotbah ini kan sedang memberikan himbauan, kritikan, ingatan, baik yang sifatnya informatoris, mungkin juga perlawanan secara halus terhadap sebuah pola hidup, cara hidup manusia yang sedang dia hadapi. Namun menurut saya sedikit tajam juga peringatan dan himbauan dia ini. Nah, dalam konteks bahwa segala sesuatu itu memiliki limitasi, bahwa misalnya dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi ada keterbatasan, ada awal dan ada akhir. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, dan seterusnya. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Sebuah gambaran dari realita yang manusia akan dan pernah alami. Limitasi
keterbatasan, punya batas waktu, ruang dan waktu. Itu menandakan bahwa manusia itu punya kekuatan sekaligus memiliki kelemahan. Tetapi saya tidak menyoroti pada sisi kelemahan, karena ketika dunia ini dengan kecanggihan teknologinya, bahkan disebut-sebut tahun 2022 itu sebagai era robotik, era metaverse. Nah, ini menjadi terminologi yang patut untuk dicermati dan dimaknai secara jelas oleh manusia, oleh setiap manusia, termasuk gereja. Nah, misalnya konsep metaverse itu kan menawarkan konsep virtual community. Bagaimana menghubungkan orang tanpa harus bertemu secara langsung. Yang saya ketahui di dalam dunia pendidikan, dunia virtual reality itu sudah diperlihatkan, bahkan dilakukan, yang saya dengar di Stanford University, lalu juga di MIT, lalu juga di Monash. Nah, ini memperlihatkan secara perlahan tetapi pasti kita akan memasuki sebuah dunia virtual. Bahkan era metaverse ini juga dapat menembus kedirian, bahkan ke dalam saraf-saraf kita. Sehingga ketika dunia 3 dimensi itu hadir nanti, sebetulnya sudah hadir sih, bukan hal baru 3 dimensi. Nah, itu bisa dikemas, maka jangan-jangan ketika Anda sedang berada di rumah tetapi Anda sudah merasakan bahwa Anda sedang mengikuti sebuah kebaktian atau ibadah di dalam sebuah gedung gereja tanpa harus menuju ke gedung itu. Tetapi dengan Anda berada di rumah tetapi Anda sudah merasakannya. Berbeda dengan misalnya Zoom meeting, kan kita merasa tidak bagian, tidak seolah-olah berada di dalam ruangan itu. Tetapi dunia teknologi, era metaverse itu justru kita merasakan kita ada di dalam ritual atau kebaktian di gereja meskipun kita tidak sedang di gereja. Bahkan Bill Gates mengatakan bahwa dalam 2-3 tahun ini era metaverse itu ya dengan menggunakan fasilitas 5G dan 6G itu akan menjadi penguasa pasar dunia ini. Bahkan Google dengan Google Glass-nya, lalu Facebook dengan Meta-nya, lalu Microsoft ya pada tahun 2022 ini mereka siap untuk memperkenalkan apa yang disebut dengan Mesh for Teams. Sehingga nantinya orang bisa rapat, sebuah perusahaan atau sebuah komunitas dapat melakukan rapat, dapat melakukan diskusi, presentasi di Meta dalam bentuk avatar, sehingga tidak perlu ke kantor lagi, tidak perlu lagi hadir di kantor, karena memang virus ini kan terus bermutasi, semakin lama semakin kuat dan seterusnya. Sehingga memang ini membuat dunia ini menjadi lebih bersih karena tidak ada polusi yang begitu tinggi dengan kendaraan-kendaraan orang ke kantor dan seterusnya berduyun-duyun. Saya pikir ini menolong dunia ini juga, ya. Tetapi yang penting mau saya katakan adalah apakah kita siap dengan era transformasi digital ini? Apakah kita siap dengan era di mana segala sesuatu bisa dikerjakan dari rumah? Era virtual reality menjadi relevan dari pernyataan kita pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada ruang dan waktu yang selalu berubah
dan bergeser, bisa saja berubah, bergeser, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan dan kita duga. Mungkin saja penyebabnya kadang-kadang kesulitan adalah ketika kita tidak mampu menempatkan diri dalam perubahan itu. Kita masih menganggap cara kita ini paling tepat, padahal ketika percepatan teknologi dan pergeseran orang dari satu tempat ke tempat lain itu sangat cepat, bahkan kehadiran seseorang itu lagi tidak dibutuhkan lagi secara fisik, ini dibutuhkan perubahan mindset kita. Saya nggak tahu apakah gereja-gereja sudah siap dengan mindset itu, atau masih tetap saja pola yang di era-era abad 19, abad 20, bahwa perjumpaan itu sangat penting dalam dunia nyata ini. Nah, sekarang kan bagaimana menghadirkan dunia nyata itu menjadi nyata di dalam dunia maya. Bersiap-siap untuk memasuki era itu. Dan kita sedang berada di dalam era itu secara sadar atau tidak sadar. Nah, kitab pengkhotbah sekaligus menjadi alat kejut bagi kita. Menjadi pemikiran kita bersama bahwa dalam dunia metaverse itu, gereja dan kita juga harus mampu memberi makna, membuat sebuah metode yang baru agar gereja tetap diperhitungkan. Ya. Tentu bukan sekedar adaptif, bukan sekedar ikut-ikutan dengan kemajuan teknologi, tetapi bagaimana mengisi dunia metaverse itu secara kritis, seperti yang dituliskan misalnya pada ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya itu juga adalah pemberian Allah. Bahwa kita juga harus bisa mengkritisi bahwa kemajuan teknologi itu juga adalah pemberian Allah kepada setiap manusia. Hanya saja pertanyaannya, apakah kita hanya sebagai user atau mungkin sudah bagus sebagai user atau sebagai pengguna. Yang repotnya adalah kita tidak bisa menempatkan bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi. Mohon maaf, Anda akan tertinggal dan ditinggalkan. Dan ketika gereja tidak antisipatif terhadap hal ini, ya sudahlah, dia akan ditinggalkan. Maka yang dibutuhkan adalah menjadi gereja yang inovatif, kreatif, dan selalu memberi makna secara kritis di dalam setiap kemajuan dan perubahan peralihan zaman. Manusia dan zamannya itu saling memberikan kritik. Di situ bentuk kehadiran kita. Gereja yang inovatif akan menjadi gereja idaman di masa ini dan di masa depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cepatlah sensitif dan dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri, belajar, dan bagaimana kita mengisi era metaverse, era teknologi informasi yang begitu cepat ini, di mana dunia ini cepat berubah dan itu akan mempengaruhi perilaku manusia. Maka gereja harus mensiasatinya, metodenya, maknanya. Misalnya, bagaimana memaknai iman di dalam era teknologi digital ini. Jangan katakan, ini kan di kampung, gerejaku di kampung, aku tidak begitu, atau katakanlah masyarakat di kampung tidak begitu melek teknologi. Jangan katakan begitu. Anda orang yang pesimis dan Anda orang yang tidak mau mikir dan tidak mau berpikir keras, dan Anda bukan manusia yang inovatif. Gereja
yang diidamkan di depan adalah gereja yang inovatif dan kreatif. Itulah yang akan kita hadapi di tahun 2022 ini. Saya ingatkan dari sekarang agar Anda jangan terkejut dan Anda akan kebingungan sendiri. Jemaat menunggu tindakan-tindakan kreatif dan inovatif kita. Dan kita akan menolong dunia ini bukan sekedar sebagai pengguna, tetapi pemberi makna dan mengisi makna teknologi itu dalam kerangka keutuhan ciptaan, mengasihi dan menempatkan sesama itu bukan serigala bagi sesamanya, tetapi bagi sesamanya yang harus dikasihi. Bersiap-siap dengan perubahan yang sangat cepat ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati gerejanya. Amin.